Pemirsa IVTV, kita berjumpa lagi dalam acara bincang-bincang politik dan sudah hadir wartawan senior Edi Winarto yang biasa dipanggil Mas Edo, dan beliau pada waktu lalu berbincang-bincang tentang Prabowo Gibran, dan ini sangat menarik dan banyak sekali ditonton pemirsa. Dan kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita. Mas Edo, pada waktu kita berbicara beberapa waktu lalu, ya, itu kalau kita lihat di media sosial terutama, Prabowo, Gibran, dan Jokowi itu diserang, ya. Dan ternyata kita bahas waktu itu, sesudah diserang justru nama mereka bukannya merosot, malah melejit. Dan survei dari sejumlah lembaga survei itu menyimpulkan bahwa rata-rata Prabowo dan Gibran itu hampir mencapai 47%, 45% dan sebagainya. Itu sangat tinggi, dari tadinya cuma 30-an%, sekarang naik sekitar 10%, 8-10%. Ini sangat menarik. Dan bagaimana Anda sebagai wartawan senior, ya, melihat dalam 2 minggu 3 minggu ini, ketika hasil itu justru tidak seperti yang diharapkan, apa yang terjadi? Apakah pihak Ganjar dan Pak Mahfud itu atau PDIP berubah strategi? Menurut Anda gimana? Kalau saya sapa penonton dulu, sampai berjumpa lagi. Ya. Terima kasih Pak Udo sudah mengundang lagi. Jadi kalau saya melihat itu serangan-serangan kampanye yang sifatnya mencoba untuk memancing narasi-narasi negatif tentang Pak Jokowi masih terjadi. Yang belakangan ini terjadi ketika mantan Ketua KPK Agus Raharjo itu melontarkan pernyataan bahwa dia dimarahi Pak Jokowi dan disuruh menghentikan penanganan kasus korupsi EKTP, sehingga itu menjadi kontroversi dan menjadi polemik. Tapi saya tidak tahu apa yang menjadi motif dari Pak Agus Raharjo dia menyatakan demikian, karena kalau bicara masa lalu, kenapa tidak waktu dia menjabat sebagai Ketua KPK hal itu disampaikan? Ya. Bahkan hanya pada saat ketika pemilihan presiden sedang berlangsung dan putra dari Pak Jokowi mengikuti kontestasi ini. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu motif apa yang ada dalam benak pikiran dia, kenapa dia menyatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat masyarakat kita ini tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi negatif yang dilemparkan oleh pihak-pihak. Kita nggak bisa menyatakan ini dilemparkan pihak dari Ganjar atau pihak dari Anies, enggak. Tapi kita lihat ada pihak-pihak yang berusaha untuk terus mendegradasi atau mendiskreditkan ketokohan dari Pak Jokowi. Tetapi jangan salah Pak Audrey, Pak Jokowi ini seorang yang sangat cerdas dan pandai dalam mengatur siasat-siasat. Beliau tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyentuh lini bawah masyarakat. Salah satunya dia rajin berkunjung ke setiap sudut-sudut daerah sampai dengan Papua. Beliau di sana melakukan interaksi-interaksi dengan masyarakat. Kemudian dia juga melakukan yang namanya dibutuhkan masyarakat seperti memberi bantuan dan sebagainya. Dalam dunia politik itu masyarakat bawah itu tidak terlalu terpengaruh dengan narasi maupun hal-hal yang berbau elitis, ya. Tetapi lebih kepada kenyataan. Oleh karena itu, kampanye yang ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Gibran itu sangat bisa dipahami oleh masyarakat bawah. Yaitu apa? Makan siang gratis dan minum susu. Ya, itu sebagai satu simbolis bahwa Pak Prabowo itu menawarkan kemakmuran kepada masyarakat jika dia terpilih. Ya. Karena dia memberikan simbol, kalau saya terpilih menjadi presiden, maka saya akan memberikan susu dan makanan gratis. Ini hanya simbol saja. Artinya apa?
ini adalah satu siklus ekonomi yang sangat luas maknanya. Karena dengan makan siang gratis itu nanti warung-warung akan laku dagangannya, karena akan dibeli pemerintah untuk memberikan makan siang kepada masyarakat. Masyarakat yang selama ini kebutuhan dasarnya makan sudah pasti aman karena negara menjamin. Kemudian anak-anak menjadi sehat karena sudah diberi minum susu gratis oleh negara. Jadi kelihatan sepele hanya memberi minum susu dan makan siang gratis, tapi buat masyarakat ini sangat-sangat dibutuhkan di saat kondisi seperti ini. Beda dengan ketika kita menjual jargon, saya kalau jadi bicara akan saya babat habis koruptor, saya akan babat habis korupsi atau kemudian nepotisme, kemudian juga ketidakadilan. Kalau bicara soal itu kenapa nggak kemarin-kemarin? Artinya kan masyarakat itu sudah melihat bahwa hukum di kita ini masalah, tapi orang yang mengatakan masalah itu justru bagian daripada masalah lalu. Jadi repot, misalnya kita mengatakan penegakan hukum, tetapi ternyata yang mengatakan penegakan hukum itu adalah seorang kepala daerah yang menjabat 10 tahun. Otomatis kan masyarakat tidak bisa mudah dengan dipercaya. Tetapi masyarakat lebih bisa menerima ketika pemimpin itu mengayomi, Pak. Pemimpin itu memberikan sesuatu yang langsung menyentuh apa yang menjadi harapan masyarakat. Contoh misalnya makan siang gratis itu kan sangat individual. Bagaimana masyarakat sekarang makan udah aman, udah pasti makan dikasih gratis sama pemerintah. Itu kan sesuatu yang bagus. Nah disitulah makanya kalau menurut saya itu kampanye-kampanye dari Pak Prabowo dengan kampanye yang sederhana ini justru mampu mengelaborasi dari kampanye-kampanye narasi negatif yang sekarang disemburkan melalui media sosial. Karena masyarakat itu tidak bisa membaca maksudnya itu apa ini, maksudnya dengan penegakan hukum itu apa. Masyarakat itu malah tidak paham. Kenapa masyarakat itu? Saya mau paham. Cuma masalahnya, kok kamu yang menjaga nggak dilakukan, tapi hanya retorika, hanya jargon. Kalau kamu waktu jadi pejabat, tunjukkan ke saya bukti nyatanya kalau kamu memang punya upaya penegakan dan keberanian melakukan penegakan hukum yang dijanjikan itu. Tapi kalau dia nggak berani dan tidak berani macam-macam, ya kita nggak bisa percaya. Akhirnya masyarakat mencari yang simpel-simpel aja lah, yang gembira aja lah. Nah, jadi kalau pihak Ganjar dan Mahfud ya, itu selain mengkritik kampanye marah-marah, ya, tegang gitu ya. Sementara kelompok nomor 2 ini Prabowo dan Gibran kelihatannya senang-senang aja, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Ini kayaknya yang berbeda ya. Ini sangat menarik ya. Jadi kalau saya melihat gini, apa yang sekarang menjadi gimmick dan gestur politik dari Pak Prabowo maupun Gibran ini adalah merupakan nasihat dari konsultan politiknya. Mereka memang didesain. Kalau bicara pihak kubu lawan mengatakan bahwa Pak Prabowo atau Gibran tidak berani berdiskusi atau debat dengan mereka, itu salah besar karena Pak Prabowo itu memiliki IQ yang sangat tinggi. Beliau ini termasuk orang cerdas dan bisa pernah menjadi konsultan negara Yordania. Secara internasional sosok Pak Prabowo diakui, Gibran juga sama, hanya kedua orang ini low profile. Tapi memang oleh tim politiknya didesain agar mereka tidak bicara yang tingkat tinggi karena masyarakat tidak butuh bicara yang muluk-muluk tapi yang sederhana saja. Sehingga ya kalau saya lihat Pak Prabowo juga menahan diri. Kalau misalnya Pak Prabowo terpancing oleh pancingan mereka kemudian menanggapi yang isu-isu tingkat tinggi itu dijadikan pembahasan kampanye, nanti gagal semua yang direncanakan bahwa Pak Prabowo ini juga nggak tertarik untuk bicara soal itu. Tapi kalau misalnya diajak ke debat apapun Pak Prabowo sudah sangat siap tentang pertahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, strategi luar negeri dan sebagainya udah di luar kepala. Hanya saja masyarakat saat ini yang dibutuhkan dalam kampanye apa? Janji-janji presiden itu apa? Janji yang bisa ditepati itu seperti apa? Kalau misalnya kita menyediakan susu gratis, sudah kita hitung di APBN berapa triliun kebutuhan susu masyarakat Indonesia sudah bisa ditakar. Disitulah kemudian berani memberikan janji itu yang bisa diwujudkan. Kalau janji itu tidak bisa diwujudkan, dia menjanjikan kepada masyarakat nanti akan saya babat habis korupsi, tapi ternyata masih terjadi kan, jadi masyarakat tidak percaya lagi dengan cara-cara seperti itu. Tapi kalau kita realita, misalnya kita udah hitung APBN itu akan bisa membeli susu, misalnya kebutuhan 1 juta susu dalam 1 bulan atau berapa, itu sudah dihitung oleh pakar ekonomi dan itu bisa diwujudkan, dijadikanlah itu menjadi satu kampanye sangat bagus. Karena apa? Masyarakat jadi lebih nyata mendapatkan harapannya ketika dia memilih seseorang.
Kalau saya memilih seorang presiden ini bahwa contoh misalnya BPJS gratis, isu BPJS gratis, itu bagus sekali karena menjadi beban masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Kemudian susu gratis. Sekarang masalah stunting masih terjadi di Indonesia. Jawabannya adalah dengan cara minum susu gratis, maka stunting akan bisa diminimalisasi. Makan siang gratis itu kebutuhan paling dasar manusia. Ketika manusia sudah kebutuhan makannya tercukupi, sudah selesai, jadi sudah bisa berkarya, bekerja. Disitulah seorang presiden itu pandai melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga negara ini menjadi stabil dan menjadi maju gitu. Nah, sangat menarik. Jadi kalau melihat perkembangan bulan Desember ini dan Januari ini, ke depannya ini kampanye akan masih berlangsung dengan ketat ya. Dan kelihatannya ini lembaga-lembaga survei juga akan memberikan hasil ya dalam seminggu ini ya. Menurut Anda bagaimana? Apakah hasil yang lalu tetap stabil seperti itu atau mungkin ada yang bertambah, ada yang berkurang? Misalnya Pak Prabowo Gibran akan bertambah atau tetap? Bicara soal hasil itu begini, jadi memang ini kalau boleh dibilang ada sesuatu missing link yang kita tidak bisa sampaikan bahwa ini permainannya sangat ketat tetapi sudah bisa dibaca profiling di setiap wilayah. Misalnya seperti Jawa Barat, kita hitung, kita kalkulasi di Jawa Barat ini kekuatan dari kubu dari pasangan paslon Anies Muhaimin itu memiliki basis massa dari PKS yang sangat solid di Jawa Barat. Tetapi lawan beratnya itu adalah Pak Prabowo Gibran. Mereka punya ujung tombak Pak Ridwan Kamil. Mereka punya ujung tombak Pak Deddy Mulyadi. Belum lagi nanti kalau sudah partai Golkar yang memenangkan pemilu di Jawa Barat dan Gerindra turun, udah pasti akan kuat banget dari sisi perolehan suara. Memang yang agak masih harus menjadi pekerjaan berat itu adalah Pak Ganjar sama Mahfud di wilayah Jawa Barat. Kemudian di wilayah Jawa Timur, itu Pak Anies Muhaimin mengandalkan PKB karena PKB pemenang pemilu di Jawa Timur. Tetapi Pak Prabowo juga punya kekuatan besar di sana dengan timnya yang ada Mas Emil, kemudian juga di belakangnya Kofifa juga ya Pak Dekarwo. Itu juga satu kekuatan yang diperhitungkan. Disitulah andalan-andalan tim yang di bawah bekerja ini yang bisa diandalkan untuk mendulang suara. Dan masing-masing capres ini sudah punya segmen pasar di setiap daerah yang kuat-kuat. Sehingga kalau kita bicara tingkat kemenangan ini memang tinggal hitung aja Pak Prabowo di sini kuat. Nah, tinggal mampu nggak dari lawan ini bisa muncul suara yang sudah menjadi kaptif markanya Pak Prabowo itu. Kalau bicara tentang narasi-narasi negatif yang disebarkan melalui media sosial, kalau menurut saya persentase pemilih itu 13% adalah orang intelektual, tetapi di atas 80% itu masih masyarakat awam, masyarakat yang memang tidak bisa membaca politik dengan tingkat tinggi. Mereka itu yang membacanya adalah tingkat kepuasan ketika seorang pemimpin itu mau melayani mereka. Dan saat ini survei masih menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi masih di atas 80%. Artinya yang kritis ini hanya mencapai 13%. Yaitu orang-orang yang memang akademisi atau orang-orang yang selama ini peduli dengan masalah aktivitas sosial, seniman-seniman tertentu itu mengkritisi Pak Jokowi. Tetapi dalam hasil survei 82% masyarakat masih percaya dengan Pak Jokowi. Hal itu bisa dilihat ketika Pak Jokowi turun ke daerah. Sambutannya demikian luar biasa di berbagai daerah. Itu menjadi bukti masyarakat bawah itu masih mencintai Pak Jokowi. Jadi kalau kita kemudian merasa bahwa narasi yang sudah disebarkan akan membuat Pak Jokowi turun, salah, sulit sekali untuk kita pahami. Tapi saya lihat, apakah Anda sependapat Ibu Puan Maharani kelihatannya kampanyenya tenang-tenang saja, lembut-lembut saja. Ibu Puan ini adalah merupakan tokoh yang sangat luar biasa ya. Pak Ibu Puan ini seorang mediator, seorang negosiator yang ulung. Jadi beliau seorang diplomat. Jadi saya melihat kunci rekonsiliasi politik juga nanti akan diadu Ibu Puan Maharani ini. Karena apa? Dalam
beberapa minggu terakhir ini saya lihat gimmick politik atau gestur politik Ibu Puan itu cenderung menjadi seorang yang negarawan yang berdiri sangat tinggi. Contoh simpelnya adalah beliau mendatangi Pak Luhut Di Singapura. Beliau menunggu Pak Luhut yang sedang sakit. Ini merupakan sebuah pencitraan politik ya, sebuah tontonan politik yang sangat indah, sejuk. Masyarakat melihat bahwa mereka berada di kubu yang berbeda, tetapi yang namanya kemanusiaan, yang namanya pertemanan tetap dijaga oleh Ibu Puan. Keduanya, Ibu Puan juga dalam salah satu pernyataannya dalam memberikan arahan di depan anggota DPR RI ketika masa penutupan masa sidang reses, beliau mengatakan bahwa marilah kita lakukan politik dengan riang gembira, dengan santun. Artinya apa yang diucapkan Ibu Puan ini nggak ada bedanya dengan tagline-nya Pak Prabowo Gibran. Pak Prabowo Gibran yang membawa tagline, marilah politik itu kita hadapi dengan riang gembira, santuy, dan Ibu Puan juga menyatakan hal yang sama. Kalau kita bisa jeli membaca itu, maka kita bisa tahu apa yang ada di hati Ibu Puan. Bahwa Ibu Puan tidak terlalu membabi buta atau kemudian menyerang, tapi beliau tetap melakukan sesuatu dengan sangat objektif sekali, sehingga beliau bisa menerima dalam kelenturan-kelenturan politik sebagai satu politik yang rekonsiliatif. Itu aja. Sangat menarik ya. Pokoknya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita. Terima kasih Pak Udu. Tapi di lain kesempatan kita akan lanjut lagi ya, dengan topik-topik yang lain, yang menarik lainnya ya. Baik pemirsa Sultan Akhir, demikian bincang-bincang saya dengan Edi Winarto, wartawan senior yang juga adalah pemimpin redaksi dari editor online-nya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berpisah. Terima kasih Pak Edo. Terima kasih.